Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau kabar baik. Ya, kenapa? Hah? Ada yang lagi sakit? Ada yang lagi luka? Lukanya sampai ngeluarin darah? Ya, obati segera ya, Dik. Nih, kakak doain ya, Dik. Semoga yang lagi sakit dan yang lagi luka segera sembuh ya, Dik. Segera pulih kembali. Ya, Dik ya. Ya. Nah, tadi kan ada yang bilang katanya lagi luka sampai ngeluarin darah gitu. Nah, kakak mau nanya, apa sih darah itu? Adik-adik ada yang tahu? Ayo coba apa? Ayo apa? Nah, untuk penjelasannya, simak penjelasan kakak pada sistem peredaran darah pada manusia. Disimak ya, Dik. Selamat menyimak adik-adik. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem yang dapat menghantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ada 3 komponen utama pada sistem peredaran darah, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah. Darah merupakan cairan yang mengalir pada tubuh kita. Tahukah adik-adik mengapa darah kita berwarna merah? Nah, darah kita berwarna merah dikarenakan dalam darah kita mengandung hemoglobin yang memberikan warna merah pada darah kita. Dan kemudian dalam darah kita terdapat yang namanya sel darah dan plasma darah. Sel darah. Sel darah ini terdiri atas 3. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini mengandung yang namanya hemoglobin, di mana hemoglobin ini adalah protein yang kaya zat besi yang ada dalam sel darah merah kita. Hemoglobin ini mempunyai fungsi untuk memberikan warna merah terhadap darah kita. Nah, maka dari itu darah kita bisa berwarna merah. Dan kemudian eritrosit ini mempunyai fungsi untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini berfungsi untuk melawan kuman atau penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Yang ketiga, keping darah atau trombosit, di mana pada saat kita terluka, trombosit ini yang akan membekukan darah kita. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang paling banyak. Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% yang merupakan zat-zat yang terlarut di dalamnya dan harus diangkut ke seluruh tubuh. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah.
Pembuluh darah terdiri atas dua, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah nadi atau arteri ini berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik berfungsi untuk membawa darah dari ke seluruh tubuh ke jantung. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sebagai sistem peredaran darah ganda dikarenakan memiliki sistem peredaran darah sebanyak dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, untuk peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Baik, sekian penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik yang menyimak dapat memahami apa yang kakak jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.